Halo guys, kali ini bertemu dengan saya Aji Paleka. Nah, kita di sini mau bagi-bagi rezeki guys, sama pengemis. Ya, saya lagi ada di Unsu guys. Oke, langsung saya tonton video saya. Cekidot. Halo guys, aku udah di Alfamart. Nah, sekarang kita cari air pengemis guys. Oh guys, di belakang ada pengemis guys. Oke, kita datang guys ya. Halo. Hai dulu sama followers aku. Ini ada sedikit rezeki nih dek. Semoga bermanfaat ya. Buat saya, Bang. Iya, buat kamu. Makasih ya, Bang. Iya, sama-sama. Ini duitnya untuk apa nih dek? Untuk makan, Bang. Karena makan aja saya susah. Umur berapa sekarang? Umur 25. Orang tuanya mana? Tinggi, Bang. Nggak ada kan? Iya, semangat ya. Oke guys, kali ini videonya sampai sini aja. See you. Bye. Aja. Ya dong, kalau banyak duit. Ya dong, kalau banyak duit. Sedekah sambil membuat konten media sosial, apakah termasuk sikap pria atau bukan? Ulama memandang bahwa orang yang sedekah sambil membuat konten media sosial tidak bisa dihukumi karena hanya Allah yang tahu niatnya, isi hatinya, serta pikirannya. Bicara soal hukum, Ustadz Abdul Somad berkata dalam hukum muamalah interaksi sosial dalam Islam, yaitu segala aktivitas yang kita lakukan itu hukumnya boleh atau mubah. Kapan dia menjadi haram? Ketika ada unsur yang menyebabkan dia jatuh menjadi haram, jika ada unsur penipuan di dalamnya. Namun, jika tidak ada unsur penipuan, maka sebaiknya umat Islam menjadikannya motivasi diri untuk lebih banyak bersedekah. Nah, dari gambaran video tadi sudah jelas bukan bahwasannya seorang vlogger memberikan sedekah kepada seorang pengemis, kemudian mengambil kembali uang itu, dan itu sudah jatuh hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan. Hai guys, makasih ya udah nonton video kami. Dah. Tunggu dulu gak sih? Cepat amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Rahmatika Siregar. Di sini saya sebagai jubir dari kelompok 2 ingin menjelaskan sedikit tentang ibadah maliyah, di mana dalam video sebelumnya itu termasuk ke dalam ibadah maliyah ya teman-teman, di mana seorang vlogger yang bersedekah atau memberikan sebagian rezekinya kepada seorang pengemis, namun sayang dia kembali mengambil uangnya, dan itu termasuk ke dalam penipuan ya teman-teman, dan itu hukumnya haram. Cuma jika seorang vlogger tadi tidak mengambil uangnya kembali, maka itu termasuk ibadah maliyah, dan itu merupakan ibadah yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, jangan dicontoh ya perbuatan yang tadi. Kalau teman-teman mau berbagi itu boleh, tapi jangan diambil kembali, oke? Konsep ibadah maliyah itu bagaimana sih? Jadi teman-teman, manusia itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya harta, karena harta merupakan kebutuhan bagi manusia. Manusia bekerja keras mendapatkan harta untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Harta ini juga bisa digunakan untuk kita beribadah kepada Allah. Harta juga bisa dijadikan alat kita mengabdikan diri kepada Allah. Jadi ibadah yang menggunakan harta ini itu biasa disebut ibadah maliyah. Nah teman-teman, ibadah maliyah itu terdiri dari 3 istilah. Jadi yang pertama itu ada zakat, yang kedua ada infak, yang ketiga itu ada sedekah. Nah dari ketiga perbedaan istilah itu, maka terdapatlah perbedaan dalam definisi, hukum, dan tata caranya. Apa yang dimaksud dengan zakat?
Jadi zakat itu berasal dari kata zaka yang artinya tumbuh, berkah, baik, dan suci. Sedangkan para ulama mengatakan zakat adalah memberikan sebagian yang khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus dan sebagiannya disalurkan pada waktu yang khusus untuk yang berhak menerimanya. Apa itu infak? Infak itu berasal dari kata nafaqah yang artinya itu habis, berlalu, menghabiskan miliknya atau mengeluarkan isi. Nah, menurut istilah, infak adalah mengeluarkan harta yang toib atau baik dalam ketaatan atau hal-hal yang diperbolehkan. Perbedaan antara zakat dan infak ini terletak pada standar ukur, terus juga waktu dan mustahiknya. Jika zakat itu sudah ditentukan sebagaimana 5 unsur utama zakat, sedangkan infak itu tidak ditentukan standar ukur, waktu penunaian, dan mustahiknya sebagaimana Quran Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 60. Apa yang dimaksud dengan shodaqoh? Ibadah harta pada umumnya disebut dengan sodako. Sodako yang wajib tapi ditentukan standar ukurnya itu biasa disebut dengan zakat, sedangkan sodako wajib tapi tidak ditentukan standar ukurnya itu biasa disebut dengan infak. Kemudian ada sodako yang sunnah, itu biasa disebut dengan sodako itu sendiri. Kemudian sodako berasal dari kata ashidu yang artinya benar atau jujur. Falsafahnya, sodako merupakan bukti bahwa seseorang memiliki keyakinan akidah yang benar, jalan hidup syariah yang benar, dan perilaku akhlak yang benar. Selain itu, sodako merupakan manifestasi kejujuran seseorang dalam kepemilikan harta. Menurut istilah, sodako adalah sesuatu yang diberikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jika zakat atau infak itu sudah ditentukan seperti uang, emas, perak, perdagangan, hewan ternak, dan lain-lain, maka sedekah ini tidak ya teman-teman. Sedekah itu boleh dengan apapun loh teman-teman. Itu bisa dengan barang atau apapun yang kita miliki. Nah, bahkan wajah sumringah dan senyuman itu bisa bernilai sedekah loh teman-teman. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Hibban, yaitu senyuman terhadap wajah saudaramu bernilai sedekah untukmu. Oke teman-teman, sekian video dari kami. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.